Sepatu ini juga biasanya khusus ya. Dan usahakan dia yang semata kaki. Kenapa? Untuk melindungi ankle kita biasanya. Jadi ada dua macam ya. Saya juga punya yang pendek, tapi yang pendek biasanya buat hiking biasa aja. Dan kita tahu bahwa lokasinya itu tidak terlalu berbahaya untuk ankle kaki. Tetapi pada saat kita melakukan pendakian, sebaiknya menggunakan yang tinggi. Kenapa? Untuk melindungi ankle kita, karena kita nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa. Halo Sobat Ngopi Petang, di episode kali ini, sesuai pembicaraan sebelumnya atau yang pernah kita informasikan sebelumnya, kita akan mulai bukan menceritakan, tapi sharing mengenai mengenai perlengkapan atau manajemen perjalanan. Untuk yang episode kali ini, kita akan menjelaskan berdasarkan pengalaman kami di sini, mengenai perlengkapan apa aja sih yang dibutuhkan untuk pendakian gunung. Perlengkapan ini merupakan bagian dari manajemen perjalanan, jadi akan berseri ini ya. Nah, mari kita mulai. Yang pertama sudah pasti pakaian, ya. Kenapa? Pakaian ini sekarang agak bermacam-macam dan banyak. Saya bawa contohnya. Ini yang disebut dengan celana dia quick dry. Ya, quick dry. Artinya dia memang dia lentur dan dirancang untuk cepat kering. Ini membantu sekali pada saat pendakian. Ya, tetapi ada plus minusnya lah, ya. Karena nantinya pemakaian kita mau pakai celana quick dry atau yang berbahan twill, itu nanti tergantung perencanaan perjalanan kita yang akan kita bahas di materi berikut. Ini sebagai contoh. Lalu ada, ini juga quick dry untuk pakaian, ya. Nah, plus minus, kalau saya pribadi kurang suka, ya. Walaupun ini memang menolong sekali. Terakhir saya pakai hujan-hujanan itu cepat kering. Tetapi pada saat tidak hujan buat saya terlalu panas. Kalau ini ya. Nah, tapi tergantung masing-masing orang. Seperti apa sih ininya. Nah, penggunaan pakaian ini sangat ditentukan lokasi yang akan kita jalani, ya. Ya makanya nanti itu akan masuk di materi berikut untuk perencanaan perjalanan. Jadi kita akan tahu, kita butuh apa sih, pakaian seperti apa yang kita butuhkan. Ini dari sisi pakaian. Ini yang disebut pertama itu untuk baju dasarnya. Lalu ada berikutnya lagi, yaitu biasanya dia lebih tebal. Kenapa? Untuk menahan suhu panas kita, panas tubuh ya. Untuk panas tubuh kita. Saya biasanya menggunakan jaket tebal ini. Seperti ini. Ini terus terang buat saya kurang efektif. Kenapa? Walaupun dia hangat sekali ya. Tapi cukup tebal. Jadi agak makan tempat di carrier biasanya. Nah, tapi tergantung karena sekarang udah banyak sekali. Sayangnya saya belum beli. Itu ada yang dia berbahan polar tapi sudah tipis sekali. Mungkin suatu saat nanti akan saya beli dan buat dicoba ya, apakah mampu menahan dingin. Menahan supaya panas tubuh kita tetap terjaga. Ini yang berikutnya, ini lapis kedua. Ada satu lagi, itu biasa disebut entah dia bisa jadi raincoat ya atau windbreaker. Kenapa? Ini fungsinya biasanya sih buat saya juga cukup panas ya kalau lagi naik gunung hujan. Saya pakai ini tuh terasa panas, kecuali untuk gunung-gunung yang kita daki di atas 3000 itu biasanya cukup efektif untuk menahan angin. Terutama pada saat hujan. Karena otomatis ya, walaupun kita pakai ini, tetap kita akan basah. Tapi yang pasti, hujan itu tidak langsung kena di kulit kita, di tubuh kita. Dan ini menahan angin. Karena udah tahu ya, kita kehujanan, kena angin, ya udah pasti masuk angin biasanya. Ya. Ini dari sisi pakaian. Berikutnya adalah perlengkapan tidur. Oh, satu lagi saya perlu ingat.
Pengalaman saya, untuk pakaian ini teman-teman perlu lihat, perlu jaga pakaian khusus tidur. Jangan sampai basah. Nah, biasanya untuk perjalanan panjang, nggak mungkin kita bawa banyak pakaian. Kenapa? Tidak efektif dan membuat beban kita semakin berat. Jadi, biasanya saya punya pakaian tidur khusus. Itu tidak boleh basah. Ya, itu tidak boleh basah sama sekali. Dan pakaian lapangan itu biasanya 2 setel. Itu akan saya gantian makainya. Jadi kalau misalnya perjalanan agak panjang ya bajunya itu aja. Itu. Kenapa? Untuk lebih efisien secara bobot. Biasanya celana dalam yang saya bawa lebih banyak. Biasanya celana dalam ya. Nah, berikutnya perlengkapan tidur. Nah, perlengkapan tidur ini macam-macam juga, tergantung perencanaan perjalanan kita, tergantung tempat yang kita tuju. Biasanya kalau saya dapatkan informasi bahwa lokasi yang saya tuju tidak terlalu dingin, saya biasanya cukup bawa sarung. Saya punya sarung yang saya jahit, 2 sarung saya jahit jadi 1. Istilah zaman saya dulu, sarung bag. Dia pengganti sleeping bag. Tapi ada juga, nah ini ada sleeping bag. Ya, ini cukup efektif, tapi tergantung, mungkin kalau badan tidak terlalu gemuk, ya, ini enak pakai ini. Tapi kalau buat saya ini cukup bikin panas ya. Karena badan saya kan agak gemuk ya, jadi ini cukup panas. Tapi tergantung kembali lagi ke lokasi yang kita tuju. Karena di sini kalau nggak salah waktu saya beli, ini dia bisa sampai -2 derajat. Nah, tapi nyamannya di 15 derajat. Artinya kalau suhu di tempat yang kita tuju mungkin di atas 15, 18 derajat atau 20 derajat akan terasa panas pakai ini. Tapi 15 dia di sini ditulis bahwa ini akan menjamin kita tetap hangat, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Jadi pasnya di 15 derajat. Tapi dia bisa mampu menahan sampai -2. Ini dari perlengkapan tidur ya. Dan juga ini jangan sampai basah. 1, kalau basah nih beratnya luar biasa. Jadi ini benar-benar, biasanya saya kalau bawa ini, itu bisa plastik, lalu saya kasih dry bag lagi, supaya aman. Ya. Dan sekarang juga makin banyak yang dia makin kecil ya, secara ukuran. Nah, lalu sarung tangan. Nah, ini sarung tangan yang biasa saya pakai ya. Ini sih banyak fungsinya juga. Pertama menahan dingin. Lalu berikutnya itu biasanya kalau saya untuk cari kayu bakar apa supaya tangan kita nggak terlalu kotor ya. Saya pakai sarung tangan ini biasanya. Dan ini dia cukup hangat karena di dalamnya juga bulu. Ini perlengkapan wajib menurut saya ya. Karena biasanya sumber kita kedinginan itu dari jari-jari, telinga. Lalu ini juga nih, kupluk. Nah, sumber kedinginan salah satunya lagi selain jari-jari yaitu telinga. Makanya telinga itu harus ditutup. Saya biasanya tutup, itu membuat kita lebih mudah untuk istirahat, tidak terlalu dingin. Nah, kaos kaki. Nah, kaos kaki biasanya juga spesial ya. Dia harus tebal. Khusus lah kaos kakinya ya. Kenapa? Pertama, dia meredam, supaya bisa meredam benturan. Makanya dia agak tebal. Kita cari yang tebal, kaos kaki itu. Lalu kemudian untuk malam, dia jadi hangat. Dan sama seperti tadi perlengkapan untuk istirahat, perlengkapan untuk kaos kaki ini harus ada 2. 1 untuk jalan, 1 khusus tidur. Ya, jadi yang khusus tidur jangan sampai basah. Kalau yang basah biasanya itu tetap bisa kita gunakan, tapi nanti teknisnya kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Itu ada tekniknya sendiri untuk gimana kaos kaki yang basah itu besok paginya bisa kita pakai lagi. Jadi dia sudah cukup kering untuk besok pagi, itu ada tekniknya sendiri. Kita akan bahas di berikutnya. Nah, lalu selain perlengkapan tidur, oke, kita bicara sekarang perlengkapan masak. Nah, ini saya bawa Trangia, ya. Saya nggak punya yang gas ya kebetulan, karena buat saya Trangia itu sangat nyaman. Kenapa?
dia sudah komplit di satu set sini ya. Ini udah cukup komplit. Walaupun memang pasti ada plus minus ya. Plus minusnya pertama, kita harus bawa spiritus karena bahan bakar dia nih makainya spiritus. Nah, ini bahan bakarnya. Dengan membawa spiritus beban kita akan bertambah. Itu yang pasti ya. Tetapi kelebihan si Trangya ini adalah dia sudah komplit semuanya. Ini untuk menggoreng, lalu kemudian dia sudah ada juga kettle-nya untuk masak air, dan sudah ada 2 panci di sini. Nah, ini Trangya ini menawarkan kelebihan. Kelebihannya seperti ini ya. Jadi kita cukup bawa satu alat, kita bawa satu alat masak, tapi bisa untuk segala hal. Ini Trangya. Nah, biasanya ada juga yang gas ya. Bukan cuma ya. Pengalaman saya untuk gas ini, makanya saya agak ini ya untuk pakai gas, karena di udara dingin biasanya dia cenderung nembak-nembak gasnya. Yang dia cukup dingin ya, di atas 3000 biasanya dia gasnya nembak-nembak. Makanya agak kurang, saya merasa kurang aman lah ya kalau gas ya. Tapi sekarang, dan ini sudah ada dari zaman saya kuliah tahun 93, temen udah ada yang punya. Cuma waktu itu terus terang belum sanggup belinya. Harganya cukup mahal. Tapi temen udah ada yang punya, jadi ya kita pinjam-pinjam aja tuh. Tahun 93 tuh Trangya ini. Ini untuk masak. Jadi dengan membawa Trangya, kita udah punya satu set komplit. Ya, udah nggak perlu tambahan yang lain. Kecuali alat makannya lah ya. Nah, berikutnya itu yang pasti alat tidur ya. Sorry, sebelum itu saya lupa. Sepatu. Nah, sepatu ini juga biasanya khusus ya. Dan usahakan dia yang semata kaki. Kenapa? Untuk melindungi ankle kita biasanya. Jadi ada 2 macam ya. Saya juga punya yang pendek, tapi yang pendek biasanya buat hiking biasa aja. Dan kita tahu bahwa lokasinya itu tidak terlalu berbahaya untuk ankle kaki. Tetapi pada saat kita melakukan pendakian, sebaiknya menggunakan yang tinggi. Kenapa? Untuk melindungi ankle kita, karena kita nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa. Dan selama ini buat saya sih cukup mengamankan ya, ini. Lalu, setelah itu yang pasti, ini juga saya lupa tuh, topi. Tapi kembali ke masing-masing ya. Kalau saya lebih suka topi rimba, kenapa? Kembalinya lagi tergantung lokasi yang kita tuju. Kalau dia rimbun, ini melindungi telinga kita nih. Biasanya kenapa? Makanya kalau tergantung ininya, kita biasanya cari informasi dulu. Jalurnya seperti apa? Kalau jalur lebar luar, ya saya nggak biasa pakai topi juga sebetulnya. Tapi kalau dia agak rapat, lebih baik kita pakai topi ini. Kenapa? Untuk melindungi supaya tidak baret ya. Nah, yang berikutnya itu tenda udah pasti. Nah, di sini saya punya tenda ya. Ini sebetulnya kalau ukuran body saya tuh untuk 2 orang aja, ya. Nah, dia jadi cukup mungil hanya untuk 2 orang. Tetapi kenapa saya memilih ini ya? Karena beratnya hanya 600 gram. Jadi cukup light untuk kita bawa. Dibandingkan, saya ada satu tenda lagi. Itu kapasitas 4 orang, tapi beratnya itu sekitar 7 kilo. Jadi memang cukup itu nyaman sekali tendanya. Nyaman sekali. Dia double cover juga dan punya kayak terasnya lah ya. Jadi pada saat misalnya hujan pun, sepatu kita tuh aman. Kita taruh di area teras. Tetapi ini saya beli karena saya ngejar speed ya. Ngejar beban supaya tidak terlalu berat. Nah, tendanya seperti ini, dia udah double, pintunya double, ya. Jadi pintunya udah 2 pintu di sini. Nah, kelemahan dia biasanya nih yang tenda-tenda begini ya, covernya itu terlalu nggak lebar ya, jadi ngepas. Makanya kenapa biasanya saya tambahkan lagi dengan yang namanya fly seat. Ini dia. Nah, ini fungsinya untuk melindungi tenda kita. Ya, jadi walaupun tenda kita punya cover yang tipis, atau bukan tipis ya, terlalu nggak bisa lebar sekali,
Tapi ini udah melindungi dari angin maupun dari hujan. Dan ini yang sangat penting untuk dibawa ya. Jadi misalnya gini loh teman-teman. Kadang saya tuh sekarang naik gunung itu udah pasti bawa porter ya. Tetapi di tas saya bawa depek biasanya, tas kecil. Ini selalu ada nih. Ada ini, ada terangia, ada bahan bakarnya. Ya. Jadi saya nggak lenggang kangkung, saya tetap harus aman. Dan ini flysheet ini juga macam-macam secara ukuran. Ada 2x2, ada yang 2x3, 3x4, bahkan ada yang 4x6. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, selain itu untuk melindungi biasanya, nah ini contoh dry bag ya. Kebetulan saya tadi nemunya yang kecil aja nih. Ini dry bag untuk handphone, alat elektronik biasanya saya taruh sini. Nah, ada yang besar, biasanya tuh saya pakai untuk sleeping bag atau baju tidur. Khusus baju tidur tuh saya pakai dry bag. Ini saya sudah tes dengan memasukkan kertas di dalam, lalu saya cemplungkan celup-celup di air, tidak masuk sama sekali airnya. Jadi, aman. Lalu, biasanya juga saya ada bawa ini nih, kursi. Ya, cuma yang ini cukup berat ya. Teman-teman bisa banyak, kalau nggak salah ada model yang kursi pancing itu yang kecil-kecil, itu oke kok. Dan tidak membebani ya. Ini kalau ini cukup berat sih. Ini biasanya saya pakai untuk camping aja. Tapi kalau untuk perjalanan naik gunung, saya bawa yang lebih kecil lagi. Yang penting bisa duduk, bisa duduk, nggak harus di tanah duduknya. Nah, faktor penting lagi, jangan lupakan, nah, ya untuk pemula nih kanebo. Kenapa nih? Ini tenda nih biar kering. Biasanya ini cepat untuk membantu mengeringkan ya. Ini penting banget. Oke, ada satu peralatan sebetulnya nanti akan saya bahas di survival kit ya. Tapi nggak apa-apa, ini gambaran dulu buat teman-teman. Ini ada yang namanya portable water filter. Ini fungsinya pada saat kita tidak menemukan sumber air bersih, dia bisa untuk digunakan untuk menyaring. Ini buat darurat sekali ya. Tapi selama masih bisa kita olah airnya, karena ada beberapa teknik untuk pengolahan air yang kurang bersih. Nanti kita akan praktekkan juga ya di episode berikut. Kita belum membutuhkan ini, tapi ini biasanya saya bawa untuk cadangan aja. Pada saat darurat sekali. Nah, kira-kira itu dari peralatan-peralatan yang biasa kita pakai, dan saya sarankan untuk pemula ya. Kalau ada dari teman-teman mungkin yang merasa, oh ada lubang yang lebih ini lagi, oh silakan komen aja ya. Silakan komen. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode berikut mengenai ada manajemen perjalanan, ada praktek gimana sih bikin tenda, flysheet, dan seterusnya. Bahkan api, kita akan coba memberikan ilustrasi kepada teman-teman gimana sih tekniknya. Oke teman-teman, semoga yang saya sampaikan berguna buat teman-teman, dan jika ada masukan, silakan komen ya. Terima kasih.